Fidra. Saya Buko. Fidra, yang mana Fidra? Hadir. Kami dari media opini publik saat ini sedang berada di SMP Negeri 1 Banyuresmi, dan di sini alhamdulillah sudah hadir Ibu siapa? Lisna Lamas, bagaimana masih kesiswaan? Selaku kesiswaan dari Lombok. Selamat siang Ibu. Siang. Kami mau klarifikasi terkait ajaran baru. Yang pertama-tama, bagaimana pelaksanaan PLS di sini? Apakah berjalan lancar? Dan materi apa saja yang disampaikan kepada anak-anak dan siapa saja yang dilibatkan untuk mengisi materi tersebut? Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, berapa jumlah calon murid yang mendaftar dan berapa yang diterima? Sistemnya juga seperti apa? Silakan. Alhamdulillah Pak, di SMP 1 Banyuresmi pelaksanaan PSS lancar, tidak ada kendala apa-apa, dan materi yang dikasihkan kepada siswa yaitu sebanyak 10 ya. Iya, dari mulai materi penanaman karakter, diantaranya sekarang kan sedang gencar-gencarnya harus menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia, kemudian 18 karakter yang harus dimiliki oleh mereka, kemudian pendidikan bela negara, kemudian narkoba musuh bersama, remaja dan masa pubertas, ya, kemudian penanggulangan bencana, kemudian juga wawasan biota mandala, pengenalan lingkungan sekolah, kemudian tata tertib sekolah, kemudian pengenalan kurikulum di SMP 1 Banyuresmi. Nah, semua itu dikenalkan kepada anak-anak sebagai suatu rangkaian kegiatan di MPLS, dan lainnya juga ditambah dengan pendidikan kepramukaan juga, di mana di sana tujuannya adalah untuk mendidik supaya mereka lebih mengenal kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan pemerintah, sampai untuk melatih kemandirian anak. Kemudian yang terlibat di dalam hal ini pertama adalah guru-guru yang berada di SMP 1 Banyuresmi sesuai dengan kapasitas atau potensi yang mereka miliki. Kemudian yang keduanya itu terkait dari penanggulangan bencana itu dari luar, kemudian dari Koramil itu dalam hal bela negara, kemudian dari Kapolsek dalam penanggulangan narkoba milik bersama. Itu adalah yang terlibat dalam pelaksanaan MPLS. Selanjutnya mengenai pendaftar ke SMP 1 Banyuresmi itu adalah sebanyak 543 orang. Banyak itu ya, banyak alhamdulillah. Kemudian yang kita terima adalah kuotanya 440. Berapa rombongan? Rombalnya 11. Kemudian yang 103 itu kami salurkan kepada SMP-SMP. Oh iya. Itu seperti itu. Kemudian sistem yang kita pakai adalah online. Adapun misalnya orang tua yang tidak bisa sama sekali untuk mendaftar online, kita bantu dengan offline dan akhirnya di sekolah. Gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya mungkin Bu, apa saja program yang di sekolah ini hingga masyarakat mau menyekolahkan anak-anaknya ke SMP 1 Banyuresmi ini? Iya. Alhamdulillah program unggulan di SMP 1 Banyuresmi itu sesuai dengan visi misi kita ya. Yang pertama itu adalah menciptakan masyarakat SMP 1 Banyuresmi yang bertakwa, berkarakter. Oleh karenanya itu program unggulan kita yaitu menanamkan karakter siswa-siswi SMP Negeri 1 Banyuresmi yang cukup berkualitas dari segi agamanya, karena setelah agamanya baik, insya Allah kan ke sisi yang lainnya juga akan baik. Yaitu program unggulannya penanaman pembiasaan. Pembiasaan itu dilakukan setiap pagi di hari
Selasa sampai dengan Kamis dengan buka bersama. Kemudian kalau hari Senin penanaman pembiasan disiplin dan tanggung jawab kan itu dengan upacara bendera. Kemudian hari Jumat itu diisi pertama dengan yang Jumat pertama penanaman baca Al-Quran dengan tafsir Al-Quran. Kemudian yang minggu keduanya dengan literasi, minggu ketiganya itu dengan pendidikan yang memang anak sendiri yang berusaha dia mengemukakan apa-apa yang dia keterampilan mereka. Jadi yang kultumnya itu anak siswa. Dan minggu keempatnya dan kelima itu berselang-seling ada senam bugar, sehat dan bersihkan lingkungan. Sehingga nanti tujuan akhirnya SMP 1 Banyumas itu setelah lulus dari kelas 9 itu mereka juga ada program unggulan 1 hafal Asmaul Husna, 2 hafal Al-Baqarah 3 ayat akhir, kemudian juga hafal surat 10 ayat awal itu surat lagi ya Al-Kahfi ya Al-Kahfi itu sudah menjadi program pembiasaan tiap awal masuk pulang sekolah seperti itu. Nah, itu program-program unggulannya sehingga kami membiasakan jam 7 pintu sudah tertutup rapat. Anak-anak yang kesiangan 5 menit misalnya ya wayahna harus pulang bawa dengan orang tua kembali gitu. Seperti itu. Pertanyaan yang lainnya Bu ya, ini cukup penting saya rasa ya. Jadi di luaran banyak rumor bahwa katanya sekolah gratis, kata MK, kata gubernur ya, kok masih ada uang ini itu. Nah ini kan kita harus klarifikasi bahwa sekolah itu kan punya hasil ya, seperti baju batik, baju olahraga, atribut dan lain-lain. Nah itu bagaimana Ibu cara mensiasatinya atau bagaimana hasil keputusan dari musyawarah orang tua, mungkin ada komite dan akhirnya berapa nominal yang dikeluarkan oleh sekolah ini? Itu Pak, mengenai sekarang itu memang banyak berita simpang siur ya. Kalau pemahaman kita sebagai orang yang cukup paham dengan pendidikan, katanya gratis dimanapun ya sekolah itu gratis, tapi tetap saja adanya bukan ada pungli, tapi di sini adalah menyangkut keperluan anak itu sendiri. Seperti semua lembaga, bahkan mungkin di Kabupaten Garut ya Pak ya, Bapak juga mungkin sudah semua tahu di semua lembaga pasti ada atribut ciri khas yang itu dan dikeluarkan. Kami pun juga awalnya itu karena dari tahun-tahun sebelumnya pun juga sampai sekarang tetap ada itu identitas sekolah kita. Itu dimusyawarahkan dulu dengan Bapak Komite di sini dan kebetulan di sini warung sekolah pun juga ada. Jadi bukan sekolah misalnya menjual atribut atau misalnya apalah semacamnya untuk keperluan siswa, tapi warung yang bergerak misalnya kita punya tujuan untuk kesejahteraan seluruh siswa. Karena di sini kita melaksanakan misalnya program kesiswaan, ada diantaranya lomba dan cerdas cermat dan lain sebagainya setiap bisa 1 semester sekali itu kita adakan. Dan dari mana itu gitu ya, sebagiannya diantaranya itu dari laba warung dipergunakan untuk kegiatan siswa pun juga seperti itu warung ya. Bahkan tahun sekarang ini di kita Pak, jumlah kita terima murid 440 ada anak yatim sebanyak 32 orang, ditambah dengan miskin yang sudah orang tuanya datang, dia betul-betul tidak bisa membeli atribut ya, itu sebanyak 5 orang, itu berjumlah 37 orang. Iya, itu. Kemudian yatim di kita semuanya ada kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, dipersilahkan, betul-betul tidak mampu, 0.
Tidak dikasih, tidak dibebankan sepeser pun. Tapi yang mampu dia bayar 250.000, dia bayar 250.000. Yang mampu 200 dia bayar 200. Dari yang 37 orang itu Pak, ada 3 orang yatim yang memang dia tidak mau untuk dibebaskan. Dia mau karena ada ayahnya yang masih kerja, dia kerjanya bagus, mampu kan. Biar saya full saja. Ya, oleh karenanya, nah itu dia bayar sefullnya dengan harga yang ditetapkan oleh warung sekolah, gitu ya. Nah, warung sekolah itu menentukan harga sebanyak 30 item di sana, mulai dari kaos olahraga, kemudian batik, kemudian alma mater, kemudian juga sampul, ya. Itu kemudian foto, kemudian kartu OSIS, kemudian seluruh atribut itu ya sebanyak 30 di harga 875. Hanya 875 itu kita kurangi dengan yang 37 orang. Makanya di sana jatuhnya hanya ke 710.000 itu sebenarnya. Jadi di sini ada subsidi silang. Bagus. Nah, saya berdialog dengan orang tua yang kesini. Ibu bapak gini ya, sebenarnya harga ini segini, harga warung menetapkan segini, tapi di sini ibu dan bapak sudah punya satu amalan yang memang ibu bapak tidak sadari. Orang tua itu sangat berbangga, dia, wah alhamdulillah ibu, katanya kalau saya sendiri yang ngasih kan belum tentu bisa katanya gitu ya. Kalau begini iya. Jadi di sini kami bukan meng-up harga, tetapi di sini kita ada program untuk membantu mereka yang memang tidak mampu. Kemudian juga dari yang segini jumlahnya perlu diketahui Pak, itu 20% masih ada yang nantinya pada akhir sampai dengan bulan November mereka itu masih tidak membayar, misalnya tidak beli, bukan tidak membayar kan, dia tidak beli, kita bebaskan. Kita bebaskan. Di waktu itu yang kurang lebih setiap tahun pasti ada. Kurang lebih 20% dia tidak mampu untuk membeli, kita kasih, kita bebaskan. Jadi kalau menghitung harga itu tidak sampai dengan segitu, mungkin akan kurang dari 700 itu. Iya gitu sebenarnya. Hanya kalau di SMP 1 Banjarmasin itu ada kami pun juga ada tambahan dengan untuk camping ya, camping itu hanya titipan itu sifatnya titipan sementara 125.000. Kalau toh itu campingnya memang hanya segitu gitu ya, di pembina pramuka mengalokasikan waktu ya sudah, kalau tidak pun juga mungkin ada pengurangan atau misalnya tambahan dan sebagainya. Itu yang kami programkan. Kami dengan komite tidak mau memberatkan orang tua ataupun dan tidak ada paksaan sama sekali. Silakan mau membeli atribut silakan, ataupun tidak dipersilahkan. Hanya yang tidak, biasanya yang tidak mampu, tidak membeli, kami berikan pada akhirnya. Di sini saya masih di SMP 1 Banjarmasin. Kebetulan di sini juga sudah hadir Bapak Yogi Suhendar sebagai humas. Mungkin ada satu pertanyaan kan, karena di Garut ini belum meratanya MPG. Apakah di sini sudah ada MPG masuk ke sekolah ini? Izin menjawab Kang. Saya selaku humas SMP 1 Banjarmasin, sebagaimana arahan dari Pak KS tentang program MPG sampai saat ini SMP 1 Banjarmasin, kalau programnya sering mendengar, cuman realisasi SMP 1 Banjarmasin belum ada. Nah, kalau pendataan dari beberapa baik itu instansi ataupun dari beberapa dapur itu sudah ada permintaan data, tetapi sampai saat ini
itu belum terrealisasi. Demikian wawancara kami dengan Bapak juga Ibu Bapak Humas di sini beserta Ibu kesiswaan. Alhamdulillah di SMP ini begitu banyaknya program-program unggulan sekolah sehingga banyak pendaftar masuk ke SMP 1 Banyuresmi. Ahmad Juanda, Mas Jo mengabarkan dari SMP 1 Banyuresmi, Garut.